Nah, di malam terakhir Yukie bekerja sebagai perawat, dia tuh menitipkan Maiko ke suaminya, yaitu Masayuki. Ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Hello Book Besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Seperti yang kalian lihat di judul, yap, udah lama banget aku nggak nge-review. Dan di video kali ini aku bakalan mereview salah satu buku yang wow banget dan wajib banget kalian baca. Buku yang akan aku review di video kali ini bergenre mystery thriller. Buku ini merupakan karya terbaru dari Akio Shirikako. Kalian mungkin juga sudah kenal dengan penulisnya ya. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku ngupload bookies konten yang gak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Oke, aku sebenarnya jujur nggak sabar banget buat mereview buku ini, karena pas pertama kali buku ini diumumkan oleh penerbit Haru akan terbit, aku tuh udah excited banget dan kayak pengen banget buat baca. Alhamdulillah penerbit Haru kasih aku kesempatan lagi untuk bekerja sama. Aku merupakan salah satu first reader, pembaca pertama yang diberikan kesempatan oleh penerbit Haru sebelum buku ini terbit. Mungkin juga kalian sudah tahu gimana covernya. Aku kasih lihat di layar kayak gini covernya, dan ini tuh cantik banget covernya. Aku suka banget dengan nuansa hitam, dapat banget sesuai dengan bukunya. Terus ada di tengah-tengah itu ada sosok cowok yang diikat di kursi. Itu bener-bener kayak cocok banget dengan isi dari buku ini. Jadi pertama aku baca buku ini tuh di PDF dan dikasih kesempatan oleh penerbit Haru seperti yang aku bilang di awal. Buku ini aku selesaikan hanya dalam satu malam saja karena se-page turner itu, dan aku suka banget dengan semua the whole package of this book. Tapi sebelum kita ke reviewnya, aku mau kasih tahu kalian atau perkenalkan kalian dulu penulisnya, walaupun sebenarnya kalian sudah tahu ya ini penulisnya siapa. Akio Shirikako adalah ratu novel misteri dari Jepang, populer lewat judul-judul seperti Holy Mother dan Memory of Glass, dan masih banyak lagi. Novelnya juga yang berjudul Girls in the Dark sudah diadaptasi ke layar lebar. Karya-karya Akio disukai karena menyuguhkan misteri yang apik dari sudut pandang banyak tokoh. Beliau juga merupakan lulusan Universitas Waseda jurusan literatur. Jadi mungkin kalian sudah ada gambaran kalau Akio Shirikako itu lulusan dari mana gitu ya, dan apa karya-karyanya. Kita ke sinopsisnya. Jadi buku ini berkisah tentang sepasang suami istri bernama Masayuki dan Yukie, yang mereka ini berprofesi di bidang yang sama, yaitu tenaga medis. Masayuki ini merupakan seorang dokter, sedangkan Yukie adalah perawat. Di malam sebelum perayaan, Yukie berniat untuk resign dari pekerjaannya karena alasannya untuk biar lebih fokus merawat anaknya yang bernama Maiko berusia 1 tahun. Nah, di malam terakhir Yukie bekerja sebagai perawat, dia tuh menitipkan Maiko ke suaminya, yaitu Masayuki. Ternyata tidak seperti yang mereka harapkan, makan malam bersama, menyalakan penghangat ruangan, memberi kado, dan saling tertawa. Tapi nyatanya pada malam itu terjadi konflik yang sangat fatal dan menyebabkan kejadian tragis dan memilukan. Buku ini diceritakan dengan sudut pandang pertama oleh tokoh karakternya, namun sesekali juga diceritakan dengan sudut pandang pertama dari Yukie sendiri. Openingnya dibuka dengan sangat rapi dan bikin kita jadi semakin tertarik untuk lanjut baca. Jujur aja hingga di pertengahan pas dicerita di buku ini tuh sama sekali aku tuh nggak ngerasa bosan. Yang ada buku ini bener-bener page turner untuk dibaca. Bahkan aku bisa selesaiin buku ini dalam kurun waktu 3 jam semalam itu. Saking excited dan saking sukanya. Tema yang diangkat bener-bener relate dengan kehidupan tenaga medis dan masalah rumah tangga. Oke, kita bahas dari sisi tenaga medisnya dulu ya. Karena kedua karakter di dalam buku ini adalah sama-sama profesinya di tenaga medis. Panjang cerita ditonjolkan tentang jam kerja atau shift perawat yang lumayan menguras waktu. Nah, berbeda nih dari pekerjaan yang biasanya dari pagi sampai sore. Kalau tenaga medis harus rela memberikan waktunya, bahkan bisa saja 24 jam sehari. Sini tokoh Yukie akhirnya resign
resign dengan alasan mau fokus merawat Maiko anaknya dan harus merelakan pekerjaannya demi keluarganya. Well, aku rasa di sini Yukie punya alasan yang logis banget bagi seorang ibu yang mempunyai bayi. Nah, selain itu juga di dalam buku ini diceritakan dengan gamblang bagaimana kondisi rumah sakit yang super sibuk tanpa mengenal waktu dan lelah. Belum lagi dengan berbagai macam pasien yang mau tidak mau sebagai tenaga medis harus melayani dan menghadapi pasien dengan senyuman. Oke, kita ke perhara rumah tangga antara Yukie dan Masayuki. Di sini Yukie ini merasa agak dongkol dengan suaminya, Masayuki, yang kadang nih tidak peka dalam pekerjaan rumah. Yukie ini berharap suaminya ini membantu dalam pekerjaan rumahnya biar sama-sama mengurus rumah tangga dan mengurus anak semata wayangnya. Nah, dua tema yang diangkat ini cukup relate dengan aku sehingga aku tuh jadi tertarik banget buat baca. Secara garis besar terjemahannya sangat mudah untuk dimengerti dan luas. Aku sampai ngira ini tuh bukan buku terjemahan karena kayak saking asik terjemahannya gitu. Pemilihan kata perkataannya sangat pas dan cocok untuk menggambarkan situasi dan kondisi di dalam cerita. Nah, untuk alurnya sendiri aku bener-bener suka bagaimana Akiyose mengeksekusi alur plot yang berbeda dengan sangat smooth sehingga perasaan tegang itu tetap terjaga dari awal cerita sampai akhir. Nah, kalau ngomongin tentang konfliknya, ini tuh sudah bener-bener bikin aku speechless. Emosiku tuh kayak bener-bener diaduk, naik turun, dan bahkan greget sampai level maksimal. Aku tuh sampai menghela nafas berkali-kali saking kebawa emosinya pas baca cerita ini. Tokoh karakternya sendiri selain Yukie dan Masayuki, ada juga kepala perawat yang beberapa kali kenotis dalam buku ini. Sebenarnya di awal aku tuh sudah salah kaprah sama tokoh yang satu ini karena di awal karakternya ini tuh yang kepala perawat ini agak judes dan terkesan benci banget sama Yukie. Apalagi pada saat Yukie ini mau mengajukan resign, di sini tuh kayak kepala perawat beberapa kali nyindir Yukie dengan perkataan yang kayak bikin sakit hati. Beberapa hal yang aku sukai dari buku ini adalah perkembangan tokoh karakternya yang lumayan signifikan dan terkesan smooth. Mereka kuat dan punya ciri khas masing-masing. Gaya bahasanya juga enak dibaca, narasi dan dialognya pas dan tidak dibuat-buat. Apalagi ketika masuk ending, di situ aku tuh sudah tidak bisa lagi berkata-kata, speechless. Karena plot twistnya itu dapat banget. Jujur aku suka banget dengan plot twistnya ini karena bener-bener di konfliknya ini krusial banget dan aku nggak sangka-sangka kalau Akiyose mengemas plot twistnya tuh kayak begini gitu loh. Pesan moral yang ada dalam buku ini adalah mau siapapun yang terluka, bahkan musuh sekalipun, jika ia terluka maka seorang tenaga medis tetap harus menolongnya karena mereka tetap terikat dengan yang namanya kode etik. Dan juga kerjasama di dalam rumah tangga sangat diperlukan, saling berbagi dan saling memahami hal yang terpenting dalam menjalani sebuah hubungan. Terakhir, dalam buku ini aku tuh kasih bintang full dan kalian wajib banget buat baca. Oh ya, buku ini masih berlangsung masa PO-nya sampai 25 Desember di marketplace penerbit Haru Official. Yuk segera ikutan PO-nya, jangan sampai ketinggalan. Setelah mendengar reviewnya, apakah kalian tertarik untuk baca juga? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye-bye.